Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, ya Allah, nikmatnya. Terima kasih Rifa ya. Aduh benar-benar ngajinya enak ya, menyentuh di hati, Masya Allah. Baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya pertanyaan boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita @cahayahati iNews. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam tema jangan ngomongin orang. Masya Allah ya. Bersama guru kita Ustazah Lulung Mumtazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jadi kita harus jangan ngomongin orang. Yaudah kita diam aja. Diam aja jangan. Baik, memang kadang-kadang ngomongin orang ini menjadi sesuatu yang nikmat. Kalau misalnya kita nongkrong 5 menit pertama masih benar. Masih benar. Begitu geser-geser udah mulai boring, orang lagi yang diomongin. Udah itu Si dia. Anu. Udah bukan orang lagi, kadang-kadang temen kita omongin. Ngomongin ya, Masya itu Allah. serem banget gak sih? Serem. Ini ngapa judulnya jadi begini nih? Kan menyindir saya sendiri. Nah ini gimana sih Ustazah? Bagaimana saat kita kumpul, kita akan ngomongin yang baik dibanding kita ngomongin orang. Ini ilmunya gimana silahkan. Benar-benar ya. Jazakallah khair Bang Ali. Baiklah pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa ngaji bareng lagi di Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan berkah semuanya ya. Amin. Yang hadir berkah. Amin. Ya semuanya kita berkah. Mudah-mudahan mulut kita pulang dari sini gak ngomongin orang lagi. Amin. Kalaupun ngomongin orang ya ngomongin diri sendiri aja deh ya. Benar. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita ngomongin orang memang tadi sudah dinyatakan oleh Qoriah mungil kita ya. Ana Darifa ya. Makasih banget ya. Jadi ngingetin Umi. Kita tuh sebenarnya kalau kita inget tuh artinya dan kita apal itu kita nangis. Karena tiga-tiganya astagfirullahaladzim bukan apa-apa ya. Ba'dozoni, ya, suuzon kita ada. Tajasasu kadang iya. Ya kan? Yaktab gibah iya. Na'udzubillah komplit deh. Pemirsa. Aduh. Masalahnya. Ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang tadi dibacakan oleh Qoriah kita. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman pun punya potensi buat ngomongin orang lain. Makanya Allah menegur dalam ayat tadi. Ya ayyuhallazina amanu.
Nggak dibilang ya ayuhan nas. Berarti apa? Orang beriman pun pastinya ada ngomongin orangnya. Dari mulai ngomongin yang terdekat deh. Mungkin ngomongin suaminya ke orang lain. Ngomongin anaknya, ngomongin temennya, ngomongin teman pengajiannya, ngomongin teman grupnya dan sebagainya. Orang di KT, di dalam grup itu tadi ada grup lagi. Emberan? Bener. Iya seperti itu ya. Dan di sini dinyatakan apa? Ijtanibu katsiran minaz-zonni. Jauhilah oleh kalian, hati-hati oleh kalian. Pokoknya ilangin yang namanya katsiran minaz-zonni. Inna ba'daz-zonni itsmun. Jauhi dari berbagai macam prasangka, terutama prasangka buruk. Karena apa? Sebagian dari prasangka adalah dosa yang sangat besar. Ini nih. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Ibnu Katsir pemirsa. Mohon maaf banget pinjam dari kitab-kitab yang memang buat rujukan kita belajar. Bukan kata saya, kalau kata saya jangan. Dalam Ibnu Katsir dinyatakan, rahimahullah ya, ketika hadis ini dinyatakan oleh Nabi, ada 3 hal yang memang menjadi suatu kebiasaan bagi umatku. Yang pertama adalah at-tiaroh, yang kedua adalah buruk sangka, yang ketiga adalah rasa iri dengki, hasud dan dendam gitu. Artinya di sini dengki, buruk sangka dan tiaroh inilah yang menyebabkan adanya orang ngomongin orang tadi, prasangka buruk. Kemudian wala tajassasu, jangan suka yang namanya mengintai. Ini orang gak punya salah, tapi gimana caranya biar nih orang punya salah, itu namanya tajassus. Kalau kita di pesantren, tajassus itu artinya mata-mata. Dicari kesalahannya. Kan kita ada namanya kismulugoh, ada bagian bahasa. Kita udah berbahasa Arab tuh seharian, Rasul udah berbahasa Arab seharian, tapi ada aja tuh mata-mata. Kayaknya tadi di kamar mandi ngomong nih, ya kan. Ba'daki dong, dongnya doang dicatat. Hari pas kita di sidang, mata tak kalam Indonesia. Perasaan enggak deh gitu kan ya. Ayo ingat-ingat gitu kan, fakir. Fil hamam. Waduh fil hamam apa? Perasaan ba'daki ini gitu ya. Dong, ya Allah dong doang, ya Allah gitu. Itu kan mata-mata. Iya. Kecuali kalau ngomongnya panjang ya kan Iya. gitu. Nah ini, jadi tajassus itu mencari-cari kesalahan orang lain. Walaupun ada kata-kata mencari-cari tapi ada namanya tahasus. Kalau tahasus mencari-cari kebaikan. Jadi kalau ada orang ngomongin teman kita yang jelek, kita langsung puter. Bisa gini, itu tuh si Pulanah tuh dia ngajakin kita makan-makan, dia ngundang kita makan-makan. Masa yang bayar, yang diundang? Karena Bang Ali nih ngajakin aneh. Iya. Ayo Bu saja kita makan-makan. Udah Ustazah girang yang- dong. Ente ngajakin aneh Iya, kan? iya. Nyampe sana masa aneh yang bayar? Lah kagak bener Ente itu. kebangetan sih. Siapa sih yang begitu emang orangnya? Ada. Jadi ngobrolin orang juga gitu. Iya. Akhirnya kita ngomongin Bang Ali kan. Iya, udah. Masa Pulana si Onono kemarin dia ngajakin. Iya. Kita yang bayar. Gue kagak mau main lagi sama dia. Iya Kan Allah. kita ngomongin jadinya Iya kan. benar. Ada kayak begitu. Ada. Ada nggak jemaah? Ada banget. Ya. Ada dia nyengir. Ya, dia tahu. Iya. Seperti itu. Jadi tajasus itu mencari kesalahan. Kalau tahasus mencari kebaikan. Enggak begitu. Mungkin dia lupa kali. Mungkin dia lupa dan ente juga terlalu cepat kali ngangkat dompet. Harusnya udah dompetnya diemin aja. Ente terlalu cepat sih. Iya juga ya. Jadi cari kebaikannya. Walayak tab ba'dokum ba'do, jangan kalian bergibah. Nah itu tadi. Apa sih gibah Bang? Bang. Gibah itu kita ngomongin dia emang nyata. Asli. Tapi kan emang begitu dia. Itu namanya gibah. Kalau nggak begitu namanya buhtan. Apa buhtan? Fitnah. Nah, jadi misalnya gini. Tuh ya si Lulung tuh ya. Apa namanya cantik banget. Itu gibah. Jangan-jangan. Gitu. Gibah kan nyata. Iya benar. Ya kan? Terus saja papan atas. Iya. Ya kan? Itu namanya gibah. Gibah. Tapi kalau bukan begitu itu namanya fitnah. Tuh si Bang Ali orangnya ya jelek. Itu fitnah. Masya Allah. Bang Ali kan ganteng. Ya kan? GGS pemirsa. Iya. Allah, Ganteng soleh. Amin, ya Rabbal Allah. alamin. Ada suami kita di depan. Ntar Oh, orang iya. genit banget sih gancen. Kagak ada laki kita di sini. Ya Allah netizen biasa. Iya, biasa. Kan? Netizen nih rojim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Maaf Iya, gitu iya. ya. Jadi ada 3 yang memang menjadi lazimatun di ummati, sangat lazim di umatku. Tiaroh, buruk sangka dan dengki. Apa itu tiaroh? Kita ini ingin berbuat sesuatu, ya jangan hari Selasa deh. Ntar hari Selasa kita sial, itu tiaroh, gak boleh. Kemudian seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah jika ada dalam diri kita 3 hal ini, tiaroh, buruk sangka dan juga dengki, kita harus ngapain? Karena manusia pasti punya rasa, aduh keluar gak ya? Buruk sangka ini temanku nih ya, padahal ya dia ini nih, dia kemarin tuh ya pas saat ngutang di tetangga tuh ya, gue rasa tuh dia ngutang tuh buat, itu kan buruk sangka. Iya.
Kalau tiga-tiganya ada dalam diri kita gimana wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ketika datang tiaroh pada hatimu, maka jalankanlah niatmu. Hari Selasa gue gak boleh pergi. Jangan, tetap jalankan. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, jika datang dengki, gara-gara dengki kan kita ngomongin orang. Enak banget tuh dia tuh ya hidupnya, padahal tuh dia kagak kerja. Tapi enak banget hidupnya. Tuh gue sebel banget deh Mang Ali tuh dia. Padahal dia gak kerja, gak ngapa-ngapain. Tapi makan kemana enak banget. Liburan ke luar negeri. Iya. Enak banget dia. Ilangin buruk sangka. Mungkin memang dia dapat hadiah. Ya kan dari travel mungkin dapat. Jadi harus ada yang namanya kalimat apa. Kalau datang buruk sangka maka alihkan dengan kalimat yang dalam kebaikan. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau tiaroh datang laksanakan tetap niatmu. Kalau yang namanya buruk sangka datang maka ucapkan enggak begitu kok. Nah ketika datang iri dengki maka ingat surat An-Nisa ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw bima fadalullah ba'dakum ala ba'din. Jangan kita iri hati terhadap yang namanya rezeki orang lain itu berbeda dengan kita. Jadi buat orang yang diomongin sama orang lain digibahin santai aja. Karena apa? Kita nih maaf banget kalau kita hari ini ngomongin orang besok akan kejadian. Bang Ali itu tuh si Purana sebel banget deh orangnya ya. Bau banget misalnya. Besok kita tiba-tiba dibikin sama Allah dilalanya ada janjian misalnya mendadak dan kita belum mandi. Kalau mandi kita terlambat, ada kita apa? Ada mungkin kita bau. Ada apa yang kita omongin ke orang, kita ngalamin hal itu. Jadi pemirsa, kalau ada yang benci sama kita doakan dia. Katanya cinta sama Rasul, doain aja. Karena apa? Idfa billati hiya ahsan. Pergaulilah orang yang buruk itu tadi dengan pergaulan yang baik. Balas dia dengan segala kebaikan. Insya Allah dia orangnya jadi baik. Banyak kita dulu musuhan begitu, banyak musuh. Tapi karena kita tetap baik insya Allah dia jadi baik lagi. Jadi baik, bener. Kan ada lagunya Bang. Gimana tuh? Mau tahu? Pengen banget dong. Hai pembenciku, jangan benci aku, nanti kamu tersiksa. Gitu lah kira-kira pokoknya. Apa namanya, itu loh lagu dari band kita. Oh iya. Jadi iya. jangan yang namanya kalau ada orang pembenci, gak usah benci aku. Nanti kamu kecewa, nanti kamu tersiksa. Kenapa? Dia susah. Apa susah? Susah melihat kita senang. Itu ternyata di Quran ada lagi. Selain tadi surat Al-Hujurat, jangan bergibah, jangan ngomongin orang. Walaupun itu nyata, jangan. Tapi kan kita gergetan, udah tahu dia ngerjain itu. Tapi dia gak pernah ngaku. Ya udah itu urusan dia deh. Mau ngaku mau enggak biarinin aja. Dan juga orang tahu. Kayaknya nih Bang Ali ini kemarin kan pakai pecinya peci putih. Enggak. Padahal benar pakai peci putih. Kita nyolot. Pakai peci putih juga rese banget. Orang dia belanjanya di sebelah juga. Nah ini jadi kalau seperti itu maka Nabi bersabda hilangkan. Karena kalau kita gibah ngeri banget nih. Ada dalam hadis dari Isra Mi'raj ketika Nabi ditanya ya bagaimana ketika perjalananmu dalam Isra itu. Nabi melihat ada dua orang wanita ya. Yang satu nauzubillah ya Allah astagfirullahaladzim saya istighfar itu di dalam lambungnya itu dikeluarin sama malaikat. Lambungnya dikeluarin sebesar terompah. Udah gitu lambung ini dimasukin lagi ke mulutnya temennya. Temannya juga begitu, lambungnya diambil, dimasukin ke mulut temannya. Ini jadi berdua tuh saling dimasukin oleh malaikat Zabaniyah. Kemudian Nabi ditanya, itu kenapa wahai Rasulullah? Dua orang wanita ini adalah dua orang yang saling ngomongin temannya masing-masing. Aduh. Langsung takut loh. Secara kita kalau ngumpul ya Allah. Iya, Awal-awal sih ngomongin, udah surat berapa yang dihafal? Iya. Lama-lama itu tuh masa gak pernah ngapalin surat-surat. Awalnya sih kelihatannya solehah surat. Iya, Tapi ujungnya nyakitin. ini kan itu emang tuh dia mah orang gak pernah ngaji. Iya. Sama gitu. Udah gitu mulutnya menyon-menyon. Ada kayak gitu Rifa? Ya udah. Kalau dia masih Ngomongin SD, orang aja udah jelek ya, mulutnya tambah jelek lagi ya. tambah jelek lagi. Nauzubillahimin. Minzalik. Mudah-mudahan ya Allah kita berdoa. Saya ngomong kayak gini nih bahasanya sih lagi belajar buat diri sendiri deh. Bener. Mudah-mudahan kita punya teman-teman yang ngingetin. Tiba-tiba misalnya saya ngomongin orang, ustazah. Tadi kan kita ngajinya jangan ngomongin orang. Iya benar-benar. Terpaksa ngomongin juga. Kita ambil doanya. Doa, ini terpaksa nih jangan yang kita Legitimasi. Legitimasi. Kita ngomongin orang ada doanya ini. Ada dalam kitab Ibnu Qayyim Jauziyah Al-Wabilus Shaybi fi Kalimit Thayyibi hadis dari Ibnu Umar. Kalau terpaksa juga kita ngomongin orang bacalah.
Allahumma gfir lana walahu. Allahumma gfir lana walahu. Hadis dari Ibnu Umar dalam kitab Ibnu Qayyim Jauziyah. Ya Allah ampuni dosa kami dan dosa dia. Ini kalau terpaksa loh. Kalaupun terpaksa juga lagi ngomongin orang. Kalau dia kita kenal kita minta maaf sama dia. Kalau nggak kenal ya udah doain dia. Begitu Bang Ali. Aduh ya Allah, ngomongin orangnya udah dosa. Nanti kalau misalnya mau ngilangin dosanya harus minta maaf sama orangnya lagi. Itu Aduh dia. ya Allah. Istighfar, Masya Allah. Ngomongin orang aura negatif keluar. Yang tadinya Jelek. lagi happy-happy ngobrol jadi gedek. Ya, Karena Masya lama-lama Allah. bisa jadi berantem. Jadi berantem. Lama-lama keluar grup. Iya benar ya Allah udah. Mudah-mudahan kita saling ingetin ya. Kalau misalnya ada teman kita yang ngomongin orang kita ingetin sehingga akhirnya insya Allah nanti kita diingetin sama orang juga supaya jangan Insya ngomongin Allah. orang ya. Baik Masya Allah dan sekarang alhamdulillahirrahmanirrahim sudah ada yang ingin bertanya lagi nih silahkan yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Bu Ustazah. Saya mau nanya nih gimana caranya agar kita tidak ngomongin orang. Kadang-kadang kita tuh terpengaruh sama teman kalau ngumpul-ngumpul gitu. Gitu aja Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Udah deh kalau wabarakatuh. ngumpul emang terpengaruh paling gampang dan gak sadar kadang-kadang ngomongin orang. Ini dia, jadi pemirsa ini juga buat saya juga ya. Terima kasih Bu Diana Syukrillah atas pertanyaannya. Gimana cara kita menghindari dari suatu perkumpulan yang tadi kumpulannya bagus lama lagi dia ngomongin orang. Kalau kita tinggalin kita dibilang so alim loh. Kayak gak pernah ngomongin orang aja loh. Nah kalau kita ikutan ya kan. Ngaji kemana-mana masih ngomongin orang ngaji. Serba salah. Kita menghindar dikatain so alim. Kita ngikutan dibilang kagak ada perubahan. Ngajinya bagaimana kan gitu. Kitanya sendiri juga jangan kelihatan seperti itu. Jadi kita mainnya cantik. Ketika ada orang-orang berkumpul seperti itu, ngomongin orang segala macam, kita tetap kumpul, duduk, tapi dengan niat apa? Gue belok-belokin. Karena tadi inna ba'dozoni ismun, kan itu katanya. Kalau baru katanya jangan memastikan. Karena apa? Jangankan masalah omongan orang. Kita di keluarga aja kadang-kadang perasaan kita berbeda ya kan. Anak pertama, anak kedua aja bisa berbeda. Terus kita langsung ngomong kirain mama. Kalau udah ngomong kirain mama. Kan mama gak tahu jangan pakai kirain. Jadi pertama niatin ketika kumpul bukan niat ngomongin orang. Innamal amalu lebih niat. Yang kedua niatin saya ada di situ untuk membawa manfaat. Tapi tidak kesannya menggurui. Karena zaman sekarang orang kalau dinasihatin males. Iya benar. Alah nasihat mulu loh. Dan Iya. gitu. Dan yang ketiga doakan Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Jadi intinya asal dia ngomong orang putar lagi. Tapi tanpa menyinggung perasaan yang ngomong. Ini temen soalnya biasanya ibu-ibu gitu pakai perasaan ini temen gitu loh. Terus gimana yang ono temen yang ini temen. Ya gue ngomong sama yang lain aja dah. Ngomongin temen juga. Nah ngomongin lain. Allah. Masya Allah. Pokoknya udah dah kita jagain ya. Mulut kita sebarin kebaikan dapat kebaikan. Sebarin keburukan dapat keburukan. Ngomongin orang diomongin lagi ntar akhirnya ya. Baik habis ini kita gak kalah serunya. Kita akan membahas tentang tema cemburu atau cinta sih. Masya Allah ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.